Hai guys, ketemu lagi bareng aku di Temen Ngobras di Sisi Prayogi Channel. Cerita kali ini dikirimkan oleh Mbak Santi dari Bekasi. Dan kejadian ini dialami Mbak Santi saat Mbak Santi harus kerja lembur menyelesaikan laporan mingguannya bersama salah satu teman satu timnya bernama Mbak Lani. Saat itu waktu masih menunjukkan pukul setengah 9 malam. Dan saat itu di kantor masih ada OB yang bernama Mas Suroto dan seorang satpam yang bernama Mas Yono. Jadi kalau bisa dibilang sih kondisi kantor tuh masih rame. Dan selama ini kantor Mbak Santi itu bisa dibilang aman karena Mbak Santi itu nggak pernah dengar hal-hal horor yang ada di kantor atau mengalami sendiri hal-hal horor selama Mbak Santi itu lembur di kantor. Nah, jadi saat menyelesaikan laporannya tiba-tiba tuh Mbak Lani tanya ke Mbak Santi, "San, kamu mau pesan makan nggak? Aku lapar nih." "Memang kamu mau pesan apa, Lan?" jawab Mbak Santi. "Aku panggil Mas Suroto dulu ya," kata Mbak Lani sambil menelpon ke pantry memanggil Mas Suroto. Tidak lama Mas Suroto masuk ke dalam ruangan. "Misi Mbak Lani, tadi manggil ya, ada apa ya?" kata Mas Suroto. "Mas, jam segini tuh ada apa aja di depan kantor ya makanannya ya?" "Oh, ada banyak Mbak, ada nasi goreng, somai, togo goreng, pecel lele, tahu bulat, apa ya? Apalagi ya Mbak? Banyak Mbak, saya lupa Mbak," kata Mas Suroto. "Nah, Mbak Lani mau pesan apa?" kata Mas Suroto. "Apa ya? Ya udah, apa aku pilih sendiri aja deh, tapi kamu ikut temenin aku ya," kata Mbak Lani. "San, aku turun beli makan ya, kamu mau pesan apa?" tanya Mbak Lani. "Ada apa aja tadi? Kalau nggak nanti pas kamu di bawah telepon aja ya, ada makanan apa aja," jawab Mbak Santi. "Oh, oke, kalau gitu aku turun dulu ya," kata Mbak Lani. Mbak Santi melanjutkan pekerjaannya sambil menunggu telepon dari Mbak Lani ada makanan apa aja tuh di depan kantor. Nah, ketika Mbak Lani sudah pergi, Mbak Santi tuh merasakan suasana ruangan kok tiba-tiba berubah menjadi sepi banget, sunyi, hening, dan dari sinilah akhirnya pengalaman horor dialami oleh Mbak Santi. Gangguan pertama kali yang dialami oleh Mbak Santi adalah dimana ketika sedang melanjutkan pekerjaannya tuh tiba-tiba Mbak Santi tuh mendengar kayak ada suara langkah kaki mendekati ruangan dan nggak lama kemudian tuh ada suara orang kayak mendaham gitu. Nah, Mbak Santi nanya, "Siapa?" "Mas Yono," panggil Mbak Santi. Tapi dari luar tuh nggak terdengar sautan. Ya Mbak Santi yang lanjutin lagi pekerjaannya, mungkin pikir dia salah dengar. Tapi nggak lama kemudian Mbak Santi dengar lagi seperti ada orang yang menggaruk-garuk tembok di belakang Mbak Santi. Dan ketika Mbak Santi menoleh, suara itu tiba-tiba tuh hilang. Gak berselang lama juga tiba-tiba Mbak Santi tuh dengar ada suara kursi yang bergerak kayak ditarik gitu. Dan suara ada komputer tuh terdengar keyboardnya berbunyi gitu kayak ada orang yang lagi kerja. Apaan ya, pikir Mbak Santi, apa ada binatang yang masuk? Mbak Santi tuh jalan menuju sumber suara itu. Tapi anehnya nggak ada apa-apa dan dilihat juga kondisi kursi itu semuanya aman gitu kan, nggak ada yang bergerak. Jujur Mbak Santi tuh tiba-tiba tuh ngerasa takut, merinding gitu kan. Duh, mana Mbak Lani belum balik lagi. Dia sebenarnya pengen turun ke bawah gitu menunggu sama Pak Yono gitu kan. Tapi dia mikirnya udahlah, mending nyelesain laporannya aja biar segera pulang gitu kan. Lagian juga selama ini aku lembur nggak ada apa-apa gitu, pikiran positif Mbak Santi. Tapi nggak lama kemudian kok Mbak Santi tiba-tiba mendengar ada suara orang yang hihihi. Nah, mulai dari situlah Mbak Santi udah mulai merinding dan udah takut gitu. Lani, itu kamu ya? Jangan bercanda deh Lan, kata Mbak Santi. Karena nggak ada jawaban, Mbak Santi kan udah mulai takut, tapi sambil memberanikan diri dia berdiri itu menghampiri sumber suara tersebut menuju pintu keluar ruangan. Ya, dia mikirnya kalau ada apa-apa ya bisa turun ke bawah gitu. Tapi tiba-tiba ketika dia keluar, tiba-tiba dia melihat di pojok ruangan itu ada sesosok wanita bergaun putih yang sedang di sana melihati Mbak Santi gitu kan. Tiba-tiba tubuh Mbak Santi itu nggak bisa bergerak, dimana ketika sosok itu semakin mendekat seolah-olah tuh terbang mendekati Mbak Santi. Mbak Santi tuh mulai membaca-baca doa gitu kan. Tapi semua doa yang dia baca terasa berulang-ulang aja gitu, nggak selesai-selesai gitu. Dan ketika sosok itu semakin mendekati ke wajah Mbak Santi gitu, tiba-tiba semua terasa gelap. Badan Mbak Santi nggak bisa nggak bisa digerakin lah, ibaratnya lemes, semua gelap. Ya udah, Mbak Santi nggak sadarkan diri gitu kan. Nah, tiba-tiba tuh sadar-sadar Mbak Santi dipanggil, San, bangun, kata Mbak Lani. Ternyata dia sudah dibaringkan di sofa
Dan di situ sudah ada Mbak Lani, sudah ada Mas Suroto, sudah ada Mas Yono juga gitu kan, dan dia udah diselimutin oleh sarung yang dari musolah itu gitu. Kamu kenapa? Katanya Mbak Lani, kamu nggak apa-apa gitu kan. Aku di mana? Kamu ada di sini nih, kamu udah kita pindahin. Kamu tadi tuh aku telepon, tapi kok kamu nggak jawab-jawab, kata Mbak Lani. Ya udah, aku telepon ke kantor minta tolong siapa Pak Yono buat ngecek kamu, dan tiba-tiba Pak Yono tuh ngelihat kamu tuh ada di depan pintu gitu lagi pingsan. Ya udah, akhirnya Pak Yono nelfon kita, langsung kita buru-buru balik ke sini. Terus kamu kita pindahin ke bawah ya, karena di sini doang yang ada sofanya gitu kan. Kamu nggak apa-apa kan gitu? Aku pengen pulang, kata Mbak Santi. Oke, kalau gitu ya udah, aku siapin dulu barang-barang kamu ya gitu kan. Nanti aku anterin ke bawah gitu, kata Mbak Lani gitu kan. Ya udah, akhirnya Mbak Lani beres-beresin barang-barang Mbak Santi yang di atas, termasuk barang-barang yang Mbak Lani juga. Dan saat itu tuh memutuskan untuk pulang aja, nggak ngelanjutin lemburnya lagi. Terus kan Mbak Lani udah sampai bawah tuh, terus Mbak Lani bilang, kamu minum teh anget dulu nih, udah dibuatin sama Mas Suroto nih gitu kan. Iya gitu kan, tapi kamu beneran nggak apa-apa nih? Udah, nggak apa-apa, pokoknya aku mau pulang aja, kalau kata Mbak Santi gitu. Ya udah, akhirnya Mbak Lani nggak bertanya apa-apa gitu, karena dilihat Mbak Santi itu udah pucet banget mukanya saat itu. Jadi Mbak Santi diantarkan pulang oleh Mbak Lani gitu kan. Setelah sampai rumah gitu kan, keesokan harinya ternyata Mbak Santi izin tidak masuk karena mengalami demam tinggi gitu kan. Ya oke, selama 3 hari lah baru Mbak Santi itu bisa sembuh gitu kan, dan bisa beraktivitas kembali di kantor. Oke, sekian dulu cerita dari Mbak Santi. Jangan lupa ya teman-teman, subscribe-nya. Kalau ada teman-teman yang mau mengirimkan ceritanya, aku tunggu ya. Oke semuanya, assalamualaikum.